28 Oktober 1943. Perairan Philadelphia. Sebuah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Eldridge, mendadak diselimuti kabut hijau yang berputar-putar. Saat kabut itu menghilang, yang tertinggal hanyalah lautan kosong. Kapal seberat 1.240 ton itu raib dari pandangan. Beberapa menit kemudian, ia dikabarkan muncul di pelabuhan Norfolk, Virginia, berjarak 600 km, sebelum menghilang lagi dan kembali ke Philadelphia. Saat kapal itu kembali, dunia menyaksikan sesuatu yang melampaui mimpi buruk. Awak kapal yang terlantar secara mental, ada yang terbakar, dan beberapa yang lain secara harfiah menyatu dengan besi baja kapal. Apakah ini kegagalan eksperimen perjalanan waktu, atau hanya kabut perang dan imajinasi yang liar? Selamat datang di salah satu misteri militer terbesar abad ke-20. Akarnya bermula pada tahun 1955, melalui serangkaian surat aneh yang dikirim ke penulis buku UFO, Morris K. Jessup. Pengirimnya, seorang pria bernama Carlos Miguel Allende atau Carl Allen, mengklaim sebagai mantan pelaut merchant marine yang menyaksikan peristiwa itu dari kapal SS Andrew Furuseth. Ia menggambarkan sebuah proyek ultra rahasia bernama Project Rainbow. Tujuannya, menerapkan potongan teori Albert Einstein yang belum selesai, teori medan terpadu, Unified Field Theory, untuk membelokkan cahaya dan medan elektromagnetik di sekitar kapal, sehingga membuatnya tak terlihat. Menurut Allende, eksperimen dilakukan di Philadelphia Naval Shipyard pada 2 waktu. Juli 1943, yang menghasilkan efek kabur parsial, dan puncaknya pada 28 Oktober 1943, pukul 17.15. Saat generator dinyalakan, medan magnet raksasa tercipta. USS Eldridge DE-173 diselimuti kabut hijau kebiruan, lalu hilang dari pandangan selama sekitar 4 jam. Saksi lain yang kemudian muncul, seperti Al Bielek dan Duncan Cameron, menambahkan detail mengerikan. Kapal itu melompat ke Norfolk, terlihat selama 15 menit sebelum kembali. Namun, biaya eksperimen itu mahal. Para awak dilaporkan menderita gejala fisik, gejala mental. Beberapa orang terjebak secara fisik di dalam struktur kapal. Tubuh mereka berfusi dengan logam dek dan dinding baja dalam keadaan hidup atau mati. Ini melahirkan teori bahwa eksperimen itu tidak hanya memindahkan kapal melalui ruang, tetapi juga melalui waktu, menyebabkan gangguan pada molekul tubuh manusia. Mari kita lihat catatan sejarah resmi dan penjelasan ilmiah yang lebih konvensional. Degaussing. Ini adalah fakta. Untuk melindungi kapal dari ranjau magnetik Nazi, Angkatan Laut Amerika kan melilitkan kabel besar di sekeliling badan kapal. Saat dialiri arus listrik tinggi, kabel ini akan menetralkan atau menyamarkan medan magnet logam kapal. Proses ini berisik, menghasilkan ozon, dan bisa menyebabkan ilusi optik atau efek mirage karena panas dan distorsi udara. Mungkin terlihat seperti kabur dari kejauhan. Catatan pergerakan kapal. Menurut buku log kapal USS Eldridge yang didokumentasikan oleh Office of Naval Research dan National Archives, pada musim gugur 1943, Eldridge sedang menjalani pelayaran perdananya. Pada tanggal yang diklaim,
28 Oktober 1943, Eldridge tidak ada di Philadelphia. Ia tercatat sedang berlabuh di Bermuda atau sedang berlayar dalam konvoi ke New York. Kapal itu baru tiba di Philadelphia untuk pertama kalinya pada 17 Agustus 1944, hampir setahun setelah tanggal eksperimen. Saksi dan pelaku. Carlos Allende ternyata memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan dikenal sebagai pembual. Peneliti seperti Robert Gorman menemukan bahwa Allende berasal dari keluarga dengan ketertarikan pada okultisme. Tidak ada satupun awak kapal Eldridge yang tercatat dalam 200-an lebih pelautnya yang pernah mengonfirmasi cerita ini atau menunjukkan catatan medis aneh pasca 1943. Einstein dan teori medan terpadu. Memang benar, Einstein bekerja sebagai konsultan untuk Bureau of Ordnance Angkatan Laut Amerika Tas. Namun, menurut arsip Einstein Papers, ia tidak pernah terlibat dalam proyek semacam ini. Teori medan terpadunya pun masih berupa kerangka matematika yang belum terbukti. Jauh dari aplikasi teknis semacam ini pada tahun 1940-an. Jadi, di mana kebenarannya? Mari kita analisis titik-titik pertemuan dan perpecahannya. Kemungkinan 1, campuran fakta dan fiksi. Sangat mungkin proyek degaussing rahasia yang bisa disebut Project Rainbow sebagai kode disaksikan oleh Allende. Efek visualnya yang aneh ditambah suasana perang yang penuh ketegangan dan kerahasiaan bisa saja membesar menjadi cerita teleportasi. Kisah awak yang sakit bisa berasal dari efek samping degaussing nyata, seperti kelelahan magnetik, pusing, atau mual. Kemungkinan 2, disinformasi perang dingin. Beberapa peneliti menduga cerita ini sengaja dibiarkan hidup atau bahkan disebar oleh pihak intelijen. Tujuannya untuk menutupi penelitian sensor dan siluman radar yang nyata, yang akhirnya berkembang menjadi teknologi stealth, atau untuk membingungkan Soviet dengan kisah fiksi teknologi tinggi. Kemungkinan 3, kesalahan identifikasi dan hoaks yang terlanjur viral. Cerita Allende mungkin awalnya diabaikan, tetapi kemudian dihidupkan oleh buku, film, seperti The Philadelphia Experiment 1984, dan komunitas paranormal. Semakin sering diulang, semakin terasa nyata. Kesimpulannya, secara bukti dokumenter, Philadelphia Experiment sebagai kisah teleportasi dan perjalanan waktu tidak terbukti. Namun, daya tariknya abadi karena ia menyentuh ketakutan manusia akan teknologi yang tak terkendali, batas-batas sains, dan rahasia pemerintah yang gelap. Ia adalah mitos modern yang lahir di persimpangan Perang Dunia, awal era nuklir, dan imajinasi kolektif kita tentang apa yang mungkin disembunyikan. Tapi, cerita ini milik kalian sekarang. Menurut analisis kalian, mana yang lebih masuk akal? Penjelasan degaussing yang diperbesar? Eksperimen rahasia tingkat tinggi yang berhasil disembunyikan dengan sempurna? Atau ada teori ketiga, mungkin terkait dengan eksperimen psikologis atau proyek energi frekuensi tinggi lainnya seperti Tesla? Bagi pendapat objektif kalian di kolom komentar. Kami ingin mendengar analisis rasional kalian. Jika kalian tertarik menyelami misteri sejarah seperti ini, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Setiap like, share, dan komentar kalian mendukung Kronika untuk mengeksplorasi lebih dalam. Terima kasih telah menjadi bagian dari penelusuran ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.